Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial penelitian operasional 1, modul selanjutnya yaitu metode revise simplex. Metode revise simplex adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama seperti metode simplex biasa. Namun, pada tiap iterasinya, keseluruhan dari tabel tidak pernah dihitung. Informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk bergerak dari satu solusi layak dasar ke solusi berikutnya secara langsung dibangkitkan dari persamaan-persamaan asalnya. Informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, di antaranya yaitu koefisien keuntungan relatif C Barrow, kolom yang berkaitan dengan variabel non-basis yang akan memasuki basis atau kolom pivot. Selanjutnya itu ada variabel basis yang sekarang dan nilainya atau right hand set. Untuk lebih memahaminya, kita akan memasuki contoh permasalahannya. Di sini kita akan mengambil contoh persoalan minimasi dengan fungsi tujuan yaitu minimasi z min 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dengan constraint-nya yaitu x1 ditambah 2x2 dikurang 4x3 kecil sama 13 min 3x1 dikurang x2 ditambah x3 kecil sama 2, 2x1 dikurang x3 kecil sama dari 6. Penyelesaiannya sama seperti simplex biasa, kita akan mengubah persoalan ke dalam bentuk standar untuk mendapatkan variabel basis awalnya, di mana persamanan dari persoalan tadi akan berubah seperti pada layar, yaitu minimasi z min 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dengan constraint x1 ditambah 2x2 dikurang 4x3 ditambah x1 sama dengan 13, min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x2 sama dengan 2, 2x1 dikurang x3 ditambah x3 sama dengan 6. Nah, kita akan mendefinisikan selanjutnya itu kita definisikan vektor P, di mana vektor P merupakan konstanta dari setiap koefisien pada baris kendala, di mana contohnya pada P x1 sama dengan konstanta pada constraint x1-nya, di mana 1 untuk constraint pertama, min 3 constraint kedua, dan seterusnya. Nah, untuk B merupakan vektor kolom dari konstanta sisi kanan atau right hand set-nya ini. Nah, kita dapatkan S1, S2 dan S3 yang akan menjadi basis awal. Sehingga nilai B atau matriks basisnya adalah sebagai berikut, yaitu pada layar. Nah, pada revise simplex ini kita akan menggunakan matriks inverse dari matriks basisnya, di mana matriks basis adalah matriks identitas, dan apabila kita lakukan inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks identitas juga. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan, yaitu nilai inverse dari matriks basis ini dan nilai konstanta sisi kanannya. Selanjutnya, kita mendefinisikan matriks V atau disebut dengan simplex multipliers atau pengali-pengali simplex, di mana V ini didapatkan dari CB dikali dengan basis inverse dari basis tadi. Nah, didapatkan nilai V-nya yaitu vektor 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan memeriksa nilai-nilai dari non-basis, yaitu X1, X2, dan X3 dengan persamaan CJ bar sama dengan CJ dikurang P dikali PJ. CJ merupakan nilai dari nilai konstanta pada fungsi tujuan untuk variabel X1. Nah, lalu
P telah didapatkan di awal, dan PJ merupakan vektor kolom dari PX1. PX1 ini. Oke, lalu didapatkan nilai yaitu min 2. Begitupun untuk nilai C2 dan C3 yang merupakan nilai non-basis untuk X2 dan X3. Nah, didapatkan solusi ini belum optimal karena masih ada nilai negatif. Karena penyelesaian kita adalah untuk minimasi. Maka X1 akan masuk sebagai basis dan kolom pivotnya yaitu 1, min 3, dan 2 yang merupakan vektor kolom dari X1 dan rasionya yaitu dari nilai konsentrasi di kanan dibagi dengan nilai kolom pivotnya. Kolom pivot pada P1. Nah, didapatkan rasio paling minimum adalah S3. S3 akan keluar dari basis dan digantikan dengan X1. Langkah selanjutnya kita akan melakukan operasi pivot untuk menentukan nilai dari matriks inverse basis di tabel berikutnya. Itu dengan melakukan seperti operasi pivot pada biasanya. Didapatkan nilai dari operasi pivot ini pada tabel 2. Nah, di sini kita akan mendefinisikan kembali pengalih simpleksnya dengan CB itu sudah CB yang merupakan nilai dari basis. Di mana di sini 0 merupakan nilai dari fungsi tujuan pada fungsi tujuan untuk S1. Dan min 2 ini merupakan nilai dari koefisien fungsi tujuan untuk X1. Nah, untuk B inverse-nya merupakan hasil dari operasi pivot yang dilakukan sebelumnya. Didapatkan nilai V seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai non-basis, yaitu X2, X3, dan S3 dengan cara yang sama pada sebelumnya. Nah, hasil dari pemeriksaan nilai non-basis ini didapatkan solusi telah optimal karena nilai non-basis semua adalah non-negatif. Solusi optimalnya itu di mana X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3, S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 11, dan S3 sama dengan 0, dengan nilai minimum Z yaitu min 6. Baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh kedua, yaitu kasus maksimasi. Dengan persoalan yaitu maksimasi Z, 2X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3, di mana fungsi kendalanya yaitu yang pertama, X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kecil sama dari 30, X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama 24, X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 kecil sama dari 60. Nah, persoalannya seperti biasa, kita akan mengubah persoalan awal ini ke dalam bentuk standar. Nah, di sini kita tambahkan variabel slack S1, S2, dan S3 untuk masing-masing di setiap di sini kita akan menambahkan variabel slack untuk masing-masing fungsi kendala. Nah, di sini kita akan mendefinisikan lagi matriks P, yaitu matriks konstanta dari variabel X1 di fungsi kendala. Begitupun untuk X2, X3, S1, S2, dan S3. Dan matriks B ini merupakan matriks kolom fungsi tujuan. Matriks kolom untuk konstanta sisi kanan. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa S1, S2, dan S3 akan menjadi basis awal, sehingga nilai B atau matriks basisnya yaitu adalah matriks identitas, dan inverse dari matriks identitas adalah matriks identitas itu sendiri. Nah, kita dapatkan tabel awalnya seperti pada layar di sini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan
matriks dari vektor P, di mana nilainya itu CB dikali B inverse. CB merupakan nilai dari basis awal, dan B inverse tadi didapatkan pada sebelumnya. Didapatkan nilai P yaitu vektor 0. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan nilai-nilai non-basis, yaitu X1, X2, dan X3 untuk menentukan solusi sudah optimal atau belum. Nah, untuk mendapatkan nilai ini terlihat pada layar, yaitu CJ bar dikurang C, sama dengan CJ dikurang P dikali PJ. Nah, didapatkan hasil seperti pada yang tertera di layar. Karena ini kasus maksimasi, maka solusi yang didapatkan belum optimal karena nilai non-basis masih bernilai positif. X2 akan memasuki basis karena memiliki nilai nilai dari non-basisnya yang paling positif. Dan kolom pivotnya akan menjadi seperti ini, yaitu nilai dari Px2 dengan rasionya yaitu konsentrasi kanan dibagi dengan kolom pivotnya. Nah, didapatkan yang akan menjadi leading basis dengan rasio paling minimum adalah S1. Lalu kita lakukan operasi pivot seperti biasanya. Untuk menentukan baris 1 tabel 2-nya didapatkan dari baris 1 tabel 1 sebelumnya dikali dengan 1/3. 3 ini merupakan nilai dari yang pertama kolom pivot ini. Baris pertama dari kolom pivot ini. Nah, untuk menentukan baris 2 tabel 2 ini didapatkan dari baris 1 tabel 2 dikali minus 1, yaitu didapatkan dari kolom pivot pada baris kedua. Begitupun untuk yang ketiga. Nah, didapatkan tabel 2 seperti pada layar. Selanjutnya kita definisikan lagi matriks vektor P, yaitu pengali-pengali simpleksnya. Nah, untuk matriks P-nya didapatkan yaitu 4/3, 0, dan 0, 0. Lalu kita lakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai non-basis, yaitu X1, X3, dan S1, seperti biasanya. Dan didapatkan nilai untuk C1 2/3, C3 1/3, dan C dari S1 itu minus 4/3. Solusi yang diperoleh belum optimal karena nilai non-basis masih bernilai positif. X1 akan memasuki basis karena memiliki nilai yang paling positif. Nah, kolom pivot akan berubah, yaitu kolom pivot didapatkan dari matriks inverse dari basis yang telah didapatkan tadi dikalikan dengan matriks P dari X1. Nah, di sini kita akan dapatkan nilainya, yaitu untuk baris pertama 1/3, baris kedua 2/3, dan baris ketiga minus 2/3. Nah, rasionya yaitu didapatkan dari nilai B bar dibagi dengan nilai dari kolom pivot tadi. Nah, untuk yang paling positifnya itu didapat adalah S2. S2 akan meninggalkan basis, digantikan oleh X1. Selanjutnya kita akan lakukan operasi pivot seperti biasanya. Dan didapatkan hasil pada tabel ketiga. Ini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan lagi matriks P atau matriks dari pengali-pengali simplex, di mana didapatkan nilainya itu 1, 1, dan 1, 1, 0. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nilai non-basis X3, S1, dan S2 sama seperti sebelumnya, dan didapatkan nilai dari C X3 yaitu 0, CS1 sama dengan min 1, CS2 sama dengan min 1. Nah, solusi yang didapatkan ini telah optimal karena nilai non-basis sudah bernilai negatif.
di mana nilai X1 sama dengan 21, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 0. S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 24. Dan nilai maksimum yang didapatkan yaitu 54. Baiklah, sekian penjelasan materi terkait reverse simplex, berikut dengan contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.